Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Dalam benar kadungan dan inalungan boros wanita salutna. Iya, saya juga orang Batak. Orang. Kepada keluarga besar Opung Serafina Boru, kita pantas bersedih kehilangan orang tua kita, opung kita, kerabat kita, saudara kita yang kita kasihi. Tetapi sebagai orang Katolik kita punya iman. Sebagaimana Yesus mengatakan, barang siapa yang dibaptis dan percaya kepada Kristus, sekalipun ia sudah mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang menjadi garansi, jaminan. Ia pernah hidup, wafat, dan bangkit kembali. Semua orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi Yesus menjadi garansi bagi kita. Bahkan Paulus dalam suratnya menjelaskan bahwa kita akan ketemu lagi dengan orang yang telah menolong kita wajah ketemu wajah. Jadi masih ada pengharapan. Kita pasti akan berjumpa kembali dengan mereka yang melalui kita. Asal saja kita percaya melaksanakan perintah Tuhan, pasti akan dipertemukan kembali dengan mereka yang telah mendahului kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus pernah berkata, bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk surga, tapi mereka yang tekun melaksanakan firman Tuhan. Jadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke surga selain percaya menerima Yesus adalah melakukan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa firman Tuhan? Apa intisari firman Tuhan, Pastor? Apa intisari dari kitab suci kita? Intisari dari kitab suci kita hanya ada dua: mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan perintah yang kedua, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sama halnya sebelum perintah Allah, intisarinya juga hanya ada dua: mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau ini sudah kita kerjakan, otomatis kita dapat tiket ke surga. Suatu kali ada seorang ibu, dia dalam hidupnya dikenal sangat pelit, sangat pelit, tidak mau berbagi, tidak peduli dengan orang lain. Kalau ada orang susah dia tidak mau tahu. Pendek cerita, dia meninggal, dia wafat. Lalu oleh malaikat Tuhan dia ditempatkan di purgatorium. Purgatorium itu adalah api penyucian. Jadi sebelum orang masuk ke surga atau ke neraka, mereka akan melewati purgatorium. Dan di sana dia mengalami siksa api, dia kepanasan. Jadi gambarannya surga paling atas, purgatorium di tengah-tengah, neraka paling bawah. Tapi dia juga di sana dia berseru-seru minta tolong kepada malaikat Tuhan, tolong lepaskan aku dari sini. Lalu malaikat Tuhan lapor sama Satu Petrus, kasihanlah ibu itu. Coba periksa kembali buku kehidupannya. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantunya untuk dia bisa lolos.
Santo Petrus berkenan membuka buku kehidupan ibu ini, diperiksa kembali apakah ada kebaikan yang pernah dia kerjakan yang terlewatkan. Rupanya semasa hidupnya dia pernah melakukan satu kebaikan, yaitu ketika itu ada kerbau tetangganya jatuh ke jurang dan dia cepat-cepat mengambil tali kerbau itu dan menambatkan ke sebuah batang pohon. Lalu akhirnya oleh malaikat Tuhan tali yang sama dijulurkan kepada ibu ini dari surga, dari atas, supaya ada jalan ibu ini naik ke surga. Dia senang sekali, dia mulai naik 2 meter, 3 meter, sampai 100 meter. Dia senang sekali, dia bahagia, dia tertawa gembira. Tidak lama kemudian teman-temannya yang satu tempat purgatori mulai kita naik 1 meter, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 100 orang naik di tali yang sama. Ibu ini begitu marah, dia injak-injak orang-orang yang naik di tali yang sama itu. Dia injak-injak, turun. Hanya saya yang boleh naik, kalian tidak boleh. Saya yang berjasa mendapatkan tali ini. Hanya saya yang boleh naik tali, turun semua. Karena terus-terus goncang dia, injak-injak teman yang di bawahnya itu, terlepaslah talinya, jatuh kembali ke purgatorium. Kata Santo Petrus dari atas, dia sambil menoleh ke bawah melihat ibu itu. Dia bilang begini, sudah mau masuk surga pun masih saja pelit. Memang di sini yang tahu tomat. Memang di situ tempat ditahankan katanya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita tidak mengasihi sesama kita tidak mau berbagi dengan sesama kita tidak peduli dengan sesama kita, tidak ada bagian kita di rumah Tuhan. Dalam Yesaya 58, Tuhan berfirman kepada Yesaya, mengapa tidak mendengar doamu, pantang kuasamu? Karena kamu mementingkan dirimu, kamu berbantah-bantah, kamu nindas sesamamu. Tetapi ketika engkau membawa orang miskin masuk ke rumahmu, memberikan makanan, memecah-mecah rotimu, dan memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, dan ketika engkau berseru padaku, aku akan berkata, ini aku. Jadi Tuhan selalu mendengarkan doa mereka yang selalu memikirkan orang lain, memikirkan sesamanya. Seperti pengalaman Zakheus. Zakheus sudah berjumpa dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia tidak lagi memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain. Apa katanya? Tuhan, separuh dari harta milikku akan kuberi kepada orang miskin, dan kalau ada yang kurasakan kembalikan 4 kali lipat. Orang-orang yang mengalami Tuhan akan selalu memikirkan orang lain. Dia tidak lagi memikirkan dirinya, dia hanya memikirkan orang lain. Orang-orang demikian otomatis punya tiket VIP ke surga. Sebab Tuhan yang berkata, ketika kita mengasihi saudara kita yang hina-hina, ya, kita sebetulnya sedang mengasihi Tuhan sendiri. Kita sebetulnya sedang melayani Tuhan sendiri. Barang siapa mengasihi saudaraku yang paling hina ini, dia mengasihi aku. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku seorang sakit, ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku di penjara, kau melawat aku. Maka itu Tuhan Yesus yang perintahkan supaya kita melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Lewat kematian kita diingatkan kembali agar kita sungguh-sungguh melihat kembali hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah kita selama ini hanya mementingkan diri, memikirkan diri? Dalam misa ini kita mau berdoa secara khusus kepada opung kita, Opung Serafina Boro. Kita satukan hati kita mohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kekurangannya, memberikan, melimpahkan belas kasih kerahimannya, sehingga opung kita ini boleh dipersatukan bersama para kudus di surga. Terakhir, ada seorang ibu bernama Maria Sima, dia tinggal di Switzerland. Dia diberi Tuhan kemampuan untuk bisa berbicara dengan arwah yang sudah meninggal. Sekali kesempatan dia bertanya kepada arwah yang baru meninggal, apa yang paling kau butuhkan sesudah kau meninggal? Yang paling kami butuhkan bukan kata-kata pujian, tetapi doa-doa setiap orang yang datang melayat kami
setiap orang yang datang mengunjungi kami ketika kami sudah mati. Jadi dalam iman kita sebagai orang Katolik, kita percaya doa-doa kita sangat membantu mereka untuk meringankan langkah mereka untuk masuk dalam cahaya kekal, yaitu Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya setiap tanggal 2 November kita selalu berdoa untuk para arwah. Juga setiap kali kita doa rosario, kita mendoakan doa Fatimah untuk mereka yang lebih-lebih mereka yang ada di api neraka. Kita mohon belas kasih kerahiman untuk mereka yang ada di api neraka. Juga dalam Ekaristi kita selalu berdoa untuk mereka yang telah mendahului kita. Jadi doa-doa kita sangat membantu mereka untuk cepat masuk ke surga. Santa Veronica, ibu dari Santo Agustinus, berkata kepada putranya sebelum dia meninggal, nanti kalau meninggal jangan aku bangun kuburan yang tiba-tiba. Cukup aku bawa dalam Ekaristi, itu sudah membahagiakan bagiku. Dan itu jelas, kalau kita bawa Ekaristi, orang yang telah meninggal itu cepat sekali membuat mereka masuk ke dalam surga. Sebab dalam Ekaristi kita percaya Tuhan sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang melimpahkan kerahiman, belas kasih-Nya. Itu yang kita imani. Dalam Ekaristi Tuhan sendiri langsung datang. Itu yang kita percaya sebagai orang Katolik. Jadi dalam misa ini kita bersatu hati, kita doakan, dan bawa pun kita ini dalam doa-doa kita secara pribadi, kita doakan dalam doa rosario. Setiap kali ada perayaan Ekaristi kita bawa dalam Ekaristi, supaya hukum kita ini mendapat belas kasih dari surga. Seringkali kita cepat mengatakan, oh hukumku sudah masuk surga, oh bapakku, orang tuaku sudah masuk surga. Siapa yang bisa memastikan orang tua kita, opung kita sudah masuk di surga? Hanya Tuhan yang bisa memastikan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau kita berkata demikian, itu sama saja kita berhenti untuk mendoakan opung kita. Kalau kita berkata, oh opung sudah masuk surga, itu sama saja kita berhenti berdoa untuk opung kita. Padahal doa-doa kita sangat berguna bagi mereka. Jadi tugas kita sebagai keluarga, sebagai kerabat, yaitu membawa orang-orang yang telah mendahului kita dalam doa-doa kita, dalam Ekaristi, dan ingin membantu mereka untuk cepat masuk surga.